Kita kan sering banget ya pakai kata logis. Misalnya, itu nggak logis, atau argumen dia logis banget. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir apa sebetulnya arti di balik kata yang satu ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan buat pemanasan. Coba deh Anda pikirkan sejenak. Pernyataan di layar ini logis atau enggak? Saya yakin sebagian besar dari kita mungkin langsung jawab, yang enggak lah mana ada, enggak logis sama sekali. Eits, tunggu dulu. Ternyata disinilah letak persoalannya. Jawaban yang paling tepat itu bukan ya atau tidak. Jawabannya justru tergantung. Loh, kok bisa tergantung? Ya, tergantung dari definisi logis mana yang sedang kita pakai. Oke, mari kita masuk lebih dalam buat ngerti kenapa satu kata yang kelihatannya simple ini seringkali bikin kita salah paham dalam percakapan sehari-hari. Biasanya, nih, waktu kita bilang sesuatu itu logis, yang kita maksud sebenarnya adalah apakah hal itu cocok dengan kenyataan? Masuk akal nggak menurut fakta yang kita tahu? Nah, kalau pakai kacamata ini, jelas banget pernyataan soal babi ngepet tadi kedengaran konyol dan nggak logis sama sekali. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kita masuk ke dunia ilmu penalaran atau yang biasa disebut logika formal, kata logis itu punya makna yang beda banget. Jauh lebih teknis, lebih spesifik, dan jujur aja lebih powerful. Logis di sini tuh nggak ada urusannya sama sekali sama benar atau salahnya sesuatu di dunia nyata. Biar lebih kebayang, sekarang kita coba hadapkan langsung aja ya dua wajah logika ini. Karena kalau kita bisa paham bedanya, ini adalah kunci buat punya cara berpikir yang jauh lebih terstruktur. Inilah perbedaan paling dasarnya. Logika sehari-hari atau logika material, itu pertanyaannya cuma satu. Apakah pernyataan ini benar secara fakta? Sementara itu, logika formal sama sekali nggak peduli faktanya gimana. Pertanyaannya cuma satu dan beda. Apakah cara menarik kesimpulannya itu sah atau valid? Jadi bukan soal benar, tapi soal sah. Jadi poin utamanya gini, logika formal itu fokusnya murni ke struktur argumennya, pola penalarannya. Apakah kesimpulan yang ditarik itu nyambung dengan premis-premisnya? Udah, itu aja. Anggap aja kita lagi main game yang punya aturan sendiri, di mana kebenaran premisnya kita terima begitu saja. Ini contoh yang sempurna banget buat ngejelasinnya. Kita semua tahu dong kalau premis di layar ini salah total di dunia nyata. Tapi ingat, kita lagi main game logika formal nih. Jadi untuk sementara kita terima aja aturan ini sebagai sebuah kebenaran mutlak dalam permainan kita. Nah, dengan premis tadi sebagai aturan mainnya, maka kalau ada fakta baru, si A memiliki rambut, kesimpulan yang 100% valid dan logis secara formal adalah si A adalah perempuan. Aneh kan kedengarannya? Tapi inilah yang menunjukkan kalau logika formal itu bukan ngetes pengetahuan kita tentang dunia, tapi ngetes kesehatan dan alur penalaran kita. Lantas, kenapa sih kita harus repot-repot mikirin bedanya? Kenapa ini penting banget? Jawabannya sederhana, karena cara berpikir yang terstruktur inilah yang jadi tulang punggung semua ilmu pengetahuan dan filsafat. Sebuah pengetahuan itu baru bisa disebut sebagai ilmu kalau dia memenuhi syarat-syarat ini. Harus sistematis, harus pakai penalaran yang valid, harus bisa diuji ulang sama siapapun, dan harus objektif. Semuanya ini butuh banget kerangka logika formal yang kokoh. Nggak bisa asal-asalan. Ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Bayangin deh, filsafat itu kayak pasukan marinir. Mereka yang terjun duluan ke pantai pengetahuan yang asing dan berbahaya, membuka jalan pakai senjata utamanya, logika. Begitu jalannya udah aman, barulah pasukan infanteri, yaitu ilmu pengetahuan, bisa masuk buat membangun dan meneliti lebih dalam. Atau coba bayangin gini deh. Tanpa logika, pengetahuan kita itu cuma kayak tumpukan bahan bangunan yang berserakan. Ada fakta, data, informasi, tapi ya nggak jadi apa-apa. Nah, logika itu bertindak sebagai arsiteknya. Dia yang punya blueprintnya, yang menyusun semua fakta itu jadi sebuah bangunan pemikiran yang kokoh, bermakna, dan bisa kita pahami. Oke, teorinya cukup. Sekarang, mari kita lihat gimana kerangka berpikir logis ini diterapkan di salah satu profesi yang paling bergantung sama hal ini setiap harinya. Pengacara yang andal itu menangnya di pengadilan bukan karena dia hafal isi kitab undang-undang dari halaman pertama sampai terakhir. Bukan itu. Kemenangan itu diraih dengan membangun sebuah argumen yang strukturnya runtut, rapat, dan gak bisa dipatahkan.
Argumen hukum itu dibangunnya tahap demi tahap, mirip kayak ngerjain soal pembuktian matematika. Pertama, definisikan konsepnya dulu dengan jelas. Misalnya, apa sih arti pencurian menurut pasal hukum yang berlaku? Kedua, susun proposisi atau pernyataan fakta yang relevan. Misalnya, terdakwa terbukti mengambil barang tanpa izin. Nah, dari situ ditariklah sebuah konklusi yang gak terhindarkan. Maka, terdakwa telah melakukan pencurian. Runtut dan kuat kan? Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Lain kali, saat Anda dihadapkan pada sebuah argumen, coba deh pisahkan penilaian Anda. Mana yang akan Anda periksa lebih dulu, apakah fakta-fakta yang dia sampaikan itu benar, atau apakah cara dia menarik kesimpulan itu valid dan sah. Karena kemampuan membedakan keduanya adalah langkah pertama menuju cara berpikir yang lebih jernih dan tajam.